Bab 517. Kematian Shila Xiao. Kedua orang ini menjadi sangat gugup dalam sekejap, terutama Shila Xiao, dan bahkan seluruh tubuhnya menjadi gemetar. Wanita beracun yang pernah terkenal di kota B ini sedang panik saat ini. Eric Qin, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Shila Xiao bertanya dengan bibir gemetar. Eric Qin mengabaikan kata-kata ini dan bertanya, bukankah keluarga Su mengadakan rapat umum hari ini? Kenapa kamu tidak pergi ke sana? Louis Su berkata dengan dingin, Eric Qin, ada masalah langsung bilang saja, keluarga Su bagaimana, itu tidak ada hubungannya denganmu. Eric Qin mencibir. Dia memandang Louis Su dan berkata dengan lemah, apa yang akan diriku lakukan, apakah kamu tidak tahu di dalam hatimu? Shila Xiao, Louis Su, waktu kalian untuk membayar nyawa kalian sudah tiba. Wajah Shila Xiao tiba-tiba berubah, dan dia berteriak ngeri, penjaga. Di mana para penjaga? Tidak perlu memanggil lagi, bisakah beberapa penjaga seperti itu menghentikanku? Eric Qin mencibir. Shila Xiao menggertakkan giginya, dia tiba-tiba bangkit, menoleh dan ingin lari. Pada saat ini, Eric Qin melambaikan telapak tangannya, dan cahaya terang meledak, langsung memotong kedua kaki Shila Xiao. Shila Xiao, yang kehilangan kaki sebagai penyangganya, terlempar dan jatuh ke tanah dengan keras. Dia melihat kakinya dengan ngeri, dan berteriak putus asa, ah! Kakiku, kakiku! Tuan, selamatkan aku! Ekspresi Louis Su begitu muram, dia tiba-tiba bangkit dan berteriak, Eric Qin, aku akan menghabisimu. Dalam sekejap, tubuh Louis Su menjadi keras, dan tinjunya menghantam Eric Qin. Eric Qin tiba-tiba mengangkat tangannya dan menggenggam kepalan tangan Louis Su, lalu dengan tangannya, ia langsung menghancurkan tulang-tulang Louis Su. Tinjunya langsung meledak di telapak tangan Eric Qin, dan daging serta tulangnya berubah menjadi genangan darah. Ah! Louis Su mencengkeram pergelangan tangannya kesakitan, wajahnya sangat pucat. Eric Qin tanpa ekspresi, dia mengulurkan tangannya dengan perlahan, dan tubuh Shila Xiao tiba-tiba melayang ke arah Eric Qin. Shila Xiao benar-benar panik. Dia berkata dengan ngeri, Qin. Eric Qin, jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku. Melihat penampilannya sekarang ini, Eric Qin tidak bisa menahan tawa. Kamu masih bisa begini juga ya? Eric Qin mencibir. Sekarang kamu baru tahu untuk memohon belas kasihan. Shila Xiao berteriak dengan panik, aku salah. Aku seharusnya tidak memprovokasimu, maafkan aku akan menjadi babumu, jangan bunuh aku. Melihatnya menangis pahit, Eric Qin tidak menunjukkan belas kasihan di hatinya. Dia berkata dengan dingin, mengampunimu. Apakah kamu pernah ingin mencoba untuk mengampuni Vinola Su? Ketika Vinola Su datang untuk memohon padamu, apakah kamu ingat bagaimana kamu mempermalukannya? Kalian orang keluarga Su pantas mati, kalian berhak mendapatkan penderitaan banyak. Eric Qin semakin marah saat berbicara, dia bangkit dan mematahkan lengan Shila Xiao, lalu menekan kepalanya ke tanah. Aku benar-benar tahu itu salah. Di bawah rangsangan ganda yaitu rasa takut dan sakit, Shila Xiao benar-benar mengompol begitu saja. Aku mohon maafkan aku. Aku akan berlutut untukmu. Aku akan bersujud padamu, biarkan aku pergi. Shila Xiao dengan putus asa memohon ampun, tapi dia telah kehilangan kakinya, bahkan jika dia sedang berlutut, dia tetap tidak bisa berlutut. Eric Qin menggelengkan kepalanya dan berkata, kamu harus bertanggung jawab atas apa yang telah kamu lakukan. Shila Xiao, aku akan selalu ingat dendam Vinola Su. Keluarga Su harus membayar semua ini. Mata Eric Qin sedingin pisau, membuat orang takut untuk melihat langsung. Shila Xiao menangis terseduh-seduh, tetapi dia tidak menerima belas kasihan sedikit pun. Eric Qin, kalau kamu membunuh kami, keluarga Su tidak akan melepaskanmu. Louis Su menggeram dengan dingin. Keluarga Su. Eric Qin mengangkat alisnya, apakah menurutmu aku masih menaruh keluarga Su di mataku? Jangan khawatir, keluarga Su akan segera membayarnya juga. Setelah berbicara, Eric Qin mengangkat kakinya dan menginjak kepala Shila Xiao dengan satu kaki sampai hancur. Dengan satu suara, daging dan darah beterbangan. Tulang yang terlihat jelas, pemandangan yang terlihat sangat kejam.
Jejak darah mengotori wajah Eric Qin. Sheila Xiao meninggal, namun Eric Qin tidak berhenti sampai di situ. Ia menggerakkan dark eye-nya, kedua tangannya menyala, dan kemudian sebuah tangan besar langsung menangkap jiwa Sheila Xiao. Orang-orang sepertimu, tak usah pergi reinkarnasi lagi. Eric Qin berkata dengan dingin. Dia mencubit telapak tangannya dan langsung meremukkan jiwa Sheila Xiao. Metode kejam seperti itu mengejutkan Louis Su. Eric Qin, bagaimana kamu bisa begitu kejam? Kata Louis Su dengan ekspresi keengganan. Kejam. Eric Qin mencibir, tentu saja ini berkatmu. Tanpa keluarga Sumu, aku tidak akan bisa sampai sekarang ini. Tanpa keluarga Su, aku dan Vinola Su sudah pasti akan menikah dan melahirkan anak dan kami akan menjalani kehidupan yang stabil dan baik. Semua ini karena keluarga Sumu. Eric Qin meraung keras, dan aura mengerikannya langsung mengguncang Louis Su. Dalam sekejap, dada Louis Su merosot, kakinya melunak, dan dia berlutut di tanah. Dia mencoba untuk bangun, tetapi menemukan bahwa ada 2 gunung di pundaknya, dan dia tidak bisa berdiri. Aku benar-benar menyesal. Louis Su membuka mulutnya, jejak darah mengalir di mulutnya. Aku benar-benar menyesal tidak mendengarkan kata-kata Haris, aku harusnya membunuhmu lebih awal. Louis Su berteriak dengan gila, kamu adalah semut tingkat rendah, mengapa bisa berdiri sampai posisi ini? Mengapa kamu selalu bertetangan dengan aku, Louis Su yang hebat ini? Mendengar kata-kata ini, Eric Qin tidak bisa menahan ejekan, kamu dan Jack Su benar-benar ayah dan anak kandung, dan hal yang kalian katakan sama persis. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana kalian bisa begitu bangga. Louis Su, jika kamu tidak memiliki keluarga Su untuk mendukungmu, memangnya kamu bisa apa? Tanpa sumber daya dari keluarga Su, dapatkah kamu berdiri dalam posisi ini? Sampah yang hanya bisa mengandalkan latar belakang keluarganya, ada hak apa untuk memandang rendah orang biasa yang terus bekerja keras? Louis Su menyeringai dan berkata, Eric Qin, kamu tidak akan pernah bisa berdiri di tempat setinggiku. Bahkan jika kamu adalah seorang Grand Superior Master, kamu hanyalah seorang rakyat rendah. Benarkah? Eric Qin mencibir. Sayang sekali, hari ini, aku yang seorang rakyat rendah ini akan membunuhmu yang tingkatnya tinggi itu. Setelah berbicara, Eric Qin mengangkat tangannya dan meletakkannya di dahi Louis Su. Jurus Spirit Eater diaktifkan dalam sekejap, dan energi internal milik Louis Su mengalir di sepanjang telapak tangan Eric Qin. Setelah beberapa saat, Louis Su menjadi orang yang tak bisa berbuat apa-apa. Louis Su terkulai di tanah, tenggorokannya serak karena sakit parah, dan dia hampir tidak bisa berbicara. Louis Su, aku akan memberimu kesempatan dan buatlah kata-kata terakhirmu. Kata Eric Qin dingin sambil berdiri di depan Louis Su. Louis Su mencoba yang terbaik, menyeringai dan berkata, perasaan kehilangan. Cinta. Menyakitkan. Haha. Bahkan jika kamu membunuhku, kamu tidak akan pernah melihat Vinola Su lagi dalam hidupmu. Eric Qin. Pada akhirnya, aku yang menang. Kamu tidak bisa mengubah apapun, kamu tidak bisa mengubah apapun, hahaha. Louis Su menghembuskan napas terakhirnya dan berteriak dengan sekuat tenaga. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.